Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul The Legend of Skylord episode yang kelima versi manga. Namun jikalau tidak sesuai dengan Donghua aslinya, harap dimaklumi saja ya geng, dikarenakan ini hanyalah spoiler versi manganya. Namun seperti biasa, buat kalian yang masih belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia, jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. The Legend of Skylord episode yang kelima. Kelihatan saat ini si tuan muda MC kita yang tidak berbaju itu lagi diserang oleh dua orang nona cantik dan si pria tampan yang entah siapa namanya, dikarenakan Mimin belum tahu ya geng. Dan kita sebut aja dua orang tersebut dengan pria tampan dan nona manis. Dan untuk si pria tampan kali ini yang bersama si nona cantik yang manis itu kelihatan sang penjahat, atau bisa disebut MC kita Xiao-chen. Lalu kultivasi kedua orang tersebut kelihatan telah berhasil disegel oleh kekuatan si pria yang tidak berbaju atau sang master kita Xiao-chen. Yang menurut sang gadis cantik yang ada di belakang si tuan muda sang pria yang tidak berbaju itu, dia bukanlah tandingan mereka berdua, dikarenakan dia adalah orang yang terlalu kuat di dalam Zenwu. 功法，这次就算你搅。 Kelihatan si tuan muda pria berbicara di depan si tuan muda yang tidak berbaju itu, atau bisa disebut juga Xiao-chen, bahwasanya mereka tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di alam Zenwu. Dan pada kesempatan hari ini pula, sang tuan muda yang tidak berbaju itu telah menyinggung keluarga Jiang, sehingga membuat keadaan sang tuan yang tidak berbaju itu haruslah meninggal saat ini. Kelihatan di sisi lain, si tuan yang tidak berbaju itu atau MC kita, ya geng, Xiao-chen melihat kepada Jianmeng yang terkapar itu. Dan Xiao-chen terus mendekati kepada Jianmeng yang sudah terkapar parah. Lalu menurut si tuan muda Kaisar Xiao-chen yang tidak berbaju itu, selama ada dia di dekatnya, maka ia akan selalu menyelamatkan terhadap dirinya. Singkatnya cerita, scene kembali berpindah pada kesempatan hari ini. Kelihatan di kediaman kedua orang yang menyerang kepada MC kita atau pria yang bernama Xiao-chen ini. Kelihatan mereka pun begitu sangat kesal sekali dengan merasakan bahwasannya bocah yang bernama Xiao-chen itu begitu sangat aneh. 区区一个将军，绝对不能失败。 Dan kegagalan mereka hari ini, mereka akan memikirkan bagaimana menjelaskan kepada guru sang penatua agung nanti. Kelihatan si tuan muda ini menurutnya misi tidak boleh gagal. Kelihatan dia pun langsung mengeluarkan spiritual gyok untuk mencari tahu keadaan di alam Zenwu saat ini. Dan untuk menentukan siapakah yang memiliki kekuatan yang paling kuat guna untuk menghancurkan Akademi Qingyun. Dan ia dengan kekeh ingin menangkap kepada Jianmeng dengan cara hidup-hidup. Kelihatan singkatnya cerita di tempat kuil istana Jianmeng, ia diselamatkan Bang MC kita. Kelihatan si nona muda itu tidak sadarkan diri sama sekali selama Xiao-chen masih hidup. Menurutnya, dia takkan pernah membiarkan siapapun menyakiti terhadap Jianmeng. Dan MC kita pun tidak peduli siapapun yang telah menyakiti Jianmeng, walaupun keluarganya sendiri. Dan walaupun juga jikalau seluruh penguasa agung di alam semesta datang bersamaan pula untuk menyerang, maka dia akan terus menyelamatkan dan takkan pernah meneledorkannya. 所以，短时间他们。 Kelihatan Xiao-chen pun mengetahui bahwasannya alam ini adalah alam terlemah saat ini. Dan jika ingin datang ke tempat Xiao-chen, maka mereka harus datang menekan kultivasinya. Dan kalau tidak menyetabilkan kultivasi, maka langit dan bumi akan ikut marah kepada semua, khususnya dari Akademi Zenwu. Kelihatan menurut Xiao-chen, sepertinya mereka semua penjahat-penjahat tidak akan datang lagi ke tempat itu dalam waktu singkat.
Kelihatan MC kita Xiao-Chen terus menggerentas di dalam hatinya sambil melihat ke arah langit. Singkatnya cerita, scene kembali berpindah di kediaman sang master. Kelihatan para master bertanya-tanya siapakah Jianmeng itu. Scene kembali meloncat sehingga cerita kelihatan 3 orang pemuda yang lagi ngobrol-ngobrol. Dan di situ ya Yunpei kelihatan sedang kebingungan pisan. Kelihatan Yunpei mengobrol meskipun menurutnya Xiao-Chen sudah meninggal, tetapi ia merasa sedikit tidak nyaman sekali. Dan menurut si tuan muda, mereka harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk menerobos ke level yang lebih tinggi. 他都死了。 Lalu Yunpei kali ini dengan bantuan mereka berdua, Yunpei akan bisa melewati kultivasi kekuatan petir. Dan menurutnya dia akan segera menuju ke alam bayangan yang sebenarnya. Kelihatan mereka pun seserian di tempat itu ya geng sambil ngobrol. Scene kembali berpindah namun meloncat di mana di kediaman MC kita. Kelihatan ia lagi berkultivasi menyempurnakan kekuatan teknik pemandangan api. Lalu teknik tersebut setara dengan puncak alam kekuatan gaib. Namun pondasinya tentu masih belum stabil sehingga membuat tubuh milik Xiao-Chen menjadi kelelahan pisan. Dan selain itu, ia ingin mempelajari kekuatan berlatih dengan metode penyelamatan hidup. Dan di depan MC kita kelihatan banyak-banyak buku pedoman dan ia langsung melihat buku kelas 9 level dasar. Dan di gulungan buku tersebut dipelajari oleh Xiao-Chen serta diambil sehingga MC kita berniat menjadi orang yang terkuat di alam semesta yang luas ini. 都对身体造成极重的负担，为强者造成莫大的伤害。 Kelihatan hanya dengan satu raungan dari esensi buku tersebut MC kita Xiao-Chen berhasil mempelajari dengan seketika. Dan gulungan buku tersebut merupakan jurus terkenal dari Yang Mulia Kuang Ho. Xiao-Chen mengingat-ingat bahwasannya di zaman dulu pernah bertemu dengan seseorang yang kuat dan ia mengingat-ingat teknik itu akan menjadi teknik terkuat yang bisa dia latih. Dan tidak disangka Xiao-Chen telah berhasil mempelajari teknik jeritan langit dengan sekejap saja. Dan ia pastinya akan membuat 10 kali lebih kuat dari orang biasa ya geng dalam hal kekuatannya. Dikarenakan Xiao-Chen mempunyai 2 nyawa cadangan. Dari kelihatan Xiao-Chen terus tertawa terbahak-bahak dengan merasakan kekuatan gaib bawaan yang ada di dalam dirinya. Lalu kelihatan kekuatan bawaan gaib itu begitu sangat hebat dan tidak bisa dilepaskan sama sekali dikarenakan MC kita sudah tertempel di dalam dirinya. 恐怕是我两世为人，精神本。难道你是？ Dikarenakan kekuatan tersebut sudah tertempel di dalam MC kita Xiao-Chen. Dan dengan hanya melihat sekejap saja, Xiao-Chen sudah pastinya bisa mempelajari semua seni bela diri. Singkatnya cerita, scene pun berpindah di kediaman Duan Xilin. Kelihatan Duan Xilin menanyakan kepada penguasa agung atau orang yang misterius yang ada di tempat itu. Dan Duan Xilin menanyakan siapakah dia yang sebenarnya. Lalu kelihatan MC kita pun langsung memberitahukan namanya bahwasannya dia adalah Xiao-Chen. Mendengar kata Xiao-Chen, semua orang langsung terkejut termasuk Duan Xilin sang kakek tua. Dan menurut Xiao-Chen, ia pernah mendengar para senior menyebutkan alam surga tertinggi dan ada di satu sekte sepertinya disebut-sebut oleh Duan Xilin. Kelihatan mereka berdua pun terus berkegiatan ngobrol-ngobrol terus di tempat itu. Kelihatan Duan Xilin pun yang begitu terkejut pisan ya geng dikarenakan ia diperintahkan untuk sujud kepada MC kita Xiao-Chen. 至尊，萧晨，难道萧晨？思良。 前辈。 Kelihatan Duan Xilin pun akhirnya ikut sujud kepada MC kita Xiao-Chen ya geng dan tunduk sepenuhnya. Namun sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan ya geng, dikarenakan ini adalah versi spoiler atau versi manga. Jadi mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan donghuanya, dan mohon maaf bila banyak kata-kata yang belepotan dan salah. Mungkin hanya ini saja ya geng, mohon maaf. See you next di video pembahasan. 前辈你。能重开第二次人，段。